Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Masih di channel pembahasan tentang batu akik pandan. Kali ini saya akan membahas bagaimana kura di batu akik pandan. Pembahasan ini saya dapatkan dari membaca beberapa literatur tentang batu kalsedon, tentang bagaimana kura di batu kalsedon, kemudian selama ini menjadi pemain pecinta di batu akik pandan sekaligus pernah menjadi juri di batu akik pandan. Pembahasan mengenai kura di batu akik pandan di dalamnya akan berisi dari mana istilah kura di batu akik pandan, kemudian bagaimana pandangan SOP, standar operasional prosedur penilaian di penjurian batu akik pandan terhadap kura di batu akik pandan, kemudian bagaimana dampak adanya kura di batu akik pandan ketika pembentukan sisik, dan bagaimana efeknya ketika ada kura di batu akik pandan ketika kita hendak merawat terhadap naiknya warna ketika kita merawat batu akik pandan. Dari pengetahuan yang saya ketahui, kura di batu akik pandan itu termasuk dikategorikan sebagai inklusi di dalam ilmu perbatuan. Inklusi sendiri adalah garis retakan atau gelombang atau titik samar yang membentuk pola tertentu yang unik. Inklusi ini juga dapat berupa pendaran cahaya yang beragam bila dipandang dari sudut berbeda. Dan inklusi ini yang akan membedakan antara dia batu yang terbentuk oleh alam dengan batu yang sintetis. Dalam sumber yang lain, inklusi ini dikatakan sebagai proses pembentukan yang terjadi secara alamiah pada suatu mineral di dasar bumi, atau lebih dikenal dengan istilah sidik jari alamiah. Inklusi terjadi dalam berbagai bentuk seperti titik kecil putih dan titik gelap, atau dalam bentuk lain. Dalam sumber lain, kalsedoni atau kalsedon memiliki kilap lilin atau hingga kaca, dan mungkin semi transparan atau tembus translucent. Kalsedoni ini biasanya berbentuk massa mamilari, massa berbentuk seperti susu ibu. Ada juga yang menyebutkan seperti tempurung kura-kura. Kemudian dia juga dapat berbentuk botrioidal atau bunder-bunder atau bulat-bulat seperti telur. Yang jelas ketika dalam bentuk kalsedon, atau lebih gampangnya saya sebutkan dalam bentuk anggur lah, katakan seperti itu, kura ini merupakan inklusi atau sesuatu hal penanda bahwa itu merupakan batu yang natural. Jadi dia sesuatu hal yang ada di dalam batu, tanda alami di dalam batu yang berbentuk seperti kura-kura, atau yang berbentuk seperti tadi dibilang mamilari, katakanlah seperti susu ibu atau puting ibu. Nah, atau ada juga yang berbentuk seperti buah anggur. Nah, bentuk ceplok-ceplok kalau saya bilang seperti kura-kura ini, seperti kulit kura-kura ini ada dalam bentuk kalsedon, kita bisa lihat langsung ketika dia dalam bentuk kalsedon atau anggur. Nah, ini juga yang akhirnya ketika kalsedon tersebut mengalami heat atau pemanasan, inklusi yang berbentuk seperti tempurung kura-kura ini juga nggak hilang. Dia tetap ada di dalam batu akik pandan. Selanjutnya adalah bagaimana pandangan SOP atau standar operasional prosedur penilaian penjurian batu akik pandan terhadap batu yang di dalamnya katakanlah ada kura atau terlihat adanya bayangan kura di batu akik pandan. Yang jelas kura di batu akik pandan ketika ada di dalam satu penjurian dan batu pandan tersebut ketika di center juri ada kura, ada bayangan kura, atau diidentifikasi ketika diidentifikasi ada kura di dalamnya, yang jelas dari semua
penilaian batu akik pandan itu bisa dikatakan mengurangi penilaian batu akik pandan, karena biasanya jatuh dinilai kebersihan. Jadi ketika ada kuranya, kebersihannya nilainya turun langsung. Ketika dibandingkan dari segi sisik satu dengan sisik yang lain, ketika ada dua batu katakanlah seperti itu, sisiknya penilaiannya nilainya sama, kemudian warnanya penilaiannya sama, tetapi batu yang satu katakanlah tidak teridentifikasi adanya kura, yang satu teridentifikasi adanya kura, maka penilaian di batu akik pandan untuk batu yang ada kuranya kalah dengan penilaian batu akik pandan yang tidak ada kura. So, ketika kita hendak melombakan batu kita ketika kita hendak melombakan batu akik pandan kita, maka mau tidak mau perlu difikirkan atau perlu dicari batu akik pandan yang katakanlah kuranya terlihat samar, atau bahkan bisa dikatakan kita tidak bisa mengidentifikasi adanya kura di batu akik pandan. Pernah dengar istilah no sule, no kura ketika kita lihat beberapa postingan di Facebook. Kadang-kadang saya suka berpikir apakah memang batu tersebut no sule, no kura. Karena pembahasannya sekarang tentang pembahasan batu akik pandan yang berkura, maka apakah benar batu tersebut katakanlah tidak ada kuranya, terbebas dari kura? Apakah memang katakanlah batu tersebut tidak ada kuranya, atau jangan-jangan yang menyebutkan no sule no kura nggak tahu kalau batu tersebut sebenarnya ada kuranya, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasi bahwa di batu tersebut ada kuranya. Sekarang yang jelas ketika kalsedon itu mengandung kura atau ada di dalam batu tersebut ada kuranya, kemudian digosok, dan ketika digosok sudah jadi ada kuranya juga, katakanlah seperti ini di batu ini, kemudian ada kuranya di sebelah sini. Ketika di heat muncul sisik, biasanya kuranya juga nggak akan, yang jelas ketika di heat kuranya juga nggak akan hilang, dan kebanyakan kuranya tidak tertutupi oleh sisiknya. Jadi biasanya kalau berbicara tentang kura, ya kuranya ketika di batu pandan akan tetap terlihat begitu. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi atau bisa tahu bagaimana di batu akik pandan yang ini bisa terlihat ada kuranya atau tidak? Langkah pertama biasanya kita bisa lihat ada atau tidaknya batu akik pandan yang ada kuranya adalah dengan cara melihat perubahan alur pada sisik. Jadi ketika sisiknya berubah alur, maka bisa kita identifikasi biasanya di situ ada kuranya, atau ada dulunya di batu anggurnya ada kuranya. Kemudian cara yang lain yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menyenter. Seperti ini kita senter, katakanlah begini caranya, tangannya kita lihat. Jadi ini kita selipin sedikit, jadi kita jatuhkan cahaya senter ini di daerah bayangan. Nah, ketika kita jatuhkan cahaya senter itu di daerah bayangan, terlihat ada daerah tersebut seharusnya rata, tidak ada gradasi dari atas ke bawah. Nah, ketika di senter dia ada gradasi berbentuk lebih gelap dan berbentuk seperti bulat-bulatan, nah di situ identifikasi biasanya ada kura gitu. Untuk kura-kura yang lebih tebal lebih gampang dilihatnya. Dia lebih, ketika kita mainkan batunya seperti ini, kemudian kita goyang seperti ini, kemudian kita lihat di daerah bawahnya ada yang gelap, atau di daerah tertentu ada yang gelap, terjadi perubahan warna, perubahan bias cahaya, atau bias cahayanya itu tidak rata. Seharusnya kan di dalam satu penampang batu ini cahayanya rata. Ketika kita belokkan, dia ada yang daerah terang dan ada daerah yang gelap. Di daerah yang gelap itu teridentifikasi adanya kura, dan biasanya daerahnya juga akan terlihat seperti agak bulat, agak oval. Nah, itu yang kita sebut identifikasi bahwa di batu tersebut, di daerah batu tersebut adanya kura. Nah, untuk teman-teman, saya harapkan udah bisa ngerti, udah bisa mengidentifikasi batu pandan mana
yang ada kuranya atau enggak. Jadi kita bisa lihat ini batu ada kuranya atau tidak. Kalau dari segi foto, foto di batu kemudian diupload di Facebook memang agak sulit, karena biasanya justru yang paham tentang adanya kura di batu akik pandan ketika memotret ya berusaha menutupi kuranya gitu. Kalau kuranya ada di sisi yang satu ya dia hanya memotret di sisi yang lain yang tidak ada kuranya. Ketika kuranya di bawah, di foto dari atas kuranya juga ketutupan. Atau ketika kuranya benar-benar ada di daerah membelah badan, ya gimana caranya kita memotret batu, ya kita tutupi kuranya. Sebenarnya yang enak adalah ketika berbicara batu no kura no sule, yang paling oke adalah kita identifikasi langsung, lihat langsung di batunya gitu. Jadi ketika kita lihat langsung di batunya, kita lebih gampang tuh melihat, oh ini ada kuranya, oh ini tidak ada kuranya. Kita geser sedikit, oh di sini ada kuranya. Kadang-kadang kuranya di pojok, kadang-kadang kuranya tertutupi juga sama iketan. Kemudian yang perlu kita tahu adalah bagaimana pengaruh kura di batu akik pandan terhadap jalannya sisik atau terhadap alur sisik di batu akik pandan. Yang jelas pertama adalah kura ini akan mempengaruhi jalannya sisik di batu akik pandan. Jadi yang tadinya sisik ini berjalan, katakanlah ini bentuk tulang lindungnya, kemudian dia berjalan turun ke bawah seperti ini, kemudian dari depan ke belakang seperti ini. Tiba-tiba dengan adanya kura di satu sisi, maka kura sisik yang mengenai daerah kura biasanya kadang-kadang terjadi perubahan arah. Katakanlah di daerah atas yang tidak termasuk dalam buletan kuranya, itu jalannya rata, tersusun rapi. Tapi ketika ada di daerah tertentu yang kena batas kuranya, dia akan berubah arah, entah itu berlawanan arah dengan sisik yang lain atau kadang-kadang menyimpang dengan arah sisik yang lain. Jadi dengan adanya kura di batu akik pandan, maka dia menyebabkan perubahan jalannya sisik yang tadinya dia satu arah menjadi berubah arah. Kemudian kadang-kadang di kura-kura yang di batu dengan kura yang lebih kecil-kecil itu akan membentuk gelombang. Dia membentuk gelombang seperti ini atau seperti zigzag kalau saya bilang. Nah, di bagian itu biasanya ada kura yang mungkin agak kecil-kecil, dan biasanya ketika zigzag seperti ini di daerah bawahnya ini lebih, yang saya bilang tadi, lebih gelap di daerah sininya. Jadi kita bisa identifikasi bahwa di daerah tersebut ada kura-kuranya. Kemudian kadang juga ketika di batu tersebut teridentifikasi ada kuranya, sisik di satu sisi dia rata dengan dimensi sisik, dengan besaran sisik yang hampir sama. Tetapi ketika ada perubahan di satu sisinya kemudian ada kuranya, maka di daerah yang ada kuranya itu kadang-kadang beda sisiknya, dimensinya. Jadi yang lainnya kecil-kecil, dia tiba-tiba besar sendiri. Yang parah adalah ketika yang lain kecil-kecil, dia di daerah tersebut yang ada kuranya agak besar-besar dan dia juga berubah arah. Itu yang kayaknya semakin gak enak, ketika ada yang kecil-kecil, ada yang besar, dan dia berubah arah. Terus bagaimana efek kura di batu ketika kita merawat batu akik pandan? Katakanlah kita hendak merawat untuk menaikkan warna di batu akik pandan untuk menjadi semu lumut atau lumut lawas. Yang jelas pengalaman saya ketika ada kuranya di daerah-daerah yang gelap tadi, di daerah-daerah bayangan tadi, ketika misal yang lainnya sisiknya rapi seperti ini, kemudian dia membentuk seperti ini sendiri, di daerah bawah ini kadang-kadang dia lebih terisi warna ketika kita menaikkan warna, ketika kita merawatnya. Jadi atau kadang-kadang juga justru di daerah luarnya yang lebih terisi, di daerah dalamnya enggak. Jadi kura-kura ini seperti memiliki segmen tertentu di batu akik pandan yang dia bisa jadi terpisah dengan segmen yang lain, yang kemudian berpengaruh pada sisik, berpengaruh pada dimensi sisik, berpengaruh pada alur di sisik, tapi dia juga berpengaruh pada masuknya warna ketika hendak dirawat. Nah, masalahnya adalah ketika hendak dirawat dia berubah warna, warnanya berbeda dengan warna yang lain,
Yang repot adalah dia menjadi belang, terlihatnya belang. Ketika dinaikin warnanya menjadi semu lumut atau lumut, katakanlah dia naik menjadi lumut, yang satu lumutnya belum terlampau terang, belum terlampau gelap, dia sudah gelap sendiri. Jadi terlihatnya ya justru ada gradasi atau ada justru terlihatnya menjadi belang di batu akik pandan ketika dia dinaikkan warnanya. Yang jelas ketika kita berbicara batu akik pandan, ketika kita berbicara tentang kebersihan, dan kita lebih spesifikasi lagi berbicara tentang kura di batu akik pandan, jika berbicaranya SOP, maka ya jelas adanya kura di batu akik pandan katakanlah cukup merugikan dengan menurunkan nilai kebersihan di penjurian batu akik pandan. Tapi kalau bicaranya adalah penikmat, maka buat saya yang juga adalah penikmat batu akik pandan, no problem aja punya batu-batu yang punya batu akik pandan yang di dalamnya terdapat kura. Karena dengan kura tersebut itu menandakan bahwa batu yang saya miliki adalah natural. Karena kura merupakan inklusi dan dia merupakan sidik jari alamiah dari batu yang memang berasal dari alam. Sehingga tidak ada alasan juga buat saya untuk katakanlah mengecilkan, katakanlah untuk menolak kura di batu akik pandan. Beberapa batu pandan saya yang benar-benar kesayangan justru ya ada juga yang di dalamnya terdapat kura. Bahkan katakanlah batu pandan saya yang pertama kali juara ketika lomba dan batu itu udah menjadi batu lumut, kemudian di memo juga jatuhnya natural, itu memang berkura gitu. Dan di situ juga saya bisa tahu bahwa ketika batu pandan yang berkura, dia lebih cenderung warnanya menjadi lebih gelap di daerah kura-kuranya dibandingkan warna daerah yang lain. Dan itu menjadi tambahan pengetahuan buat saya. Yang jelas batu saya sendiri yang saya ceritakan tadi, ketika dia semakin menua ya gradasi perbedaan antara di daerah yang gelap dengan terang karena ada kura juga semakin berkurang, tapi memang tidak hilang gitu. Tinggal bagaimana saya menikmatinya aja. Toh memang batu itu bagus, ya kita nikmatin, no problem gitu. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang suka terbiasa menyatakan bahwa batu pandannya no sule no kura, tetapi justru di dalamnya ada kura, ya kesannya ada penolakan terhadap batu pandan yang ada kuranya. Katakan aja kalau memang ada kura ya ada kura. Apalagi kalau itu memang untuk jualan. Kita harus jujur untuk jualan. Jadi kalau memang ada kura ya katakan ada kura. Jangan sampai ketika kita kirim batu tersebut ternyata diidentifikasi oleh pembeli ada kuranya, padahal dibilangnya no sule no kura. Ketika diidentifikasi ada kuranya, ya kita bisa dikatakan sebagai pedagang yang kurang jujur dan nggak akan mau lagi tuh yang pernah beli di batu kita beli batu tersebut gitu. Dan ini pun pernah terjadi sama saya. Saya beli tapi lagi itu bentuknya batunya anggur. Di bawahnya ada kura yang kecil-kecil. Dari segi foto sulit sekali untuk melihat batu anggur yang ada kuranya. Sebenarnya kalau pedagangnya niat sekalipun ya sebenarnya kalau dikasih lihat dengan sudut tertentu itu akan terlihat. Tapi memang saya bilang pedagangnya kurang jujur. Dia menutupi gambar kuranya atau menutupi bentuk kuranya dengan bias cahaya-cahaya tertentu dan dengan pemotretan dengan sudut-sudut tertentu juga. Oke, demikian dulu pembahasan tentang batu pandan yang berkura. Mungkin kalau nanti ada ide selanjutnya kita akan coba lebih dalami lagi bagaimana batu pandan yang ada kuranya ini biar lebih mudah atau lebih bisa kita nikmati sebagai batu yang memang alami dan batu pandan yang memang kita cintai. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel saya karena ini akan membantu membesarkan channel tentang batu akik pandan dan membuat saya menjadi lebih bersemangat untuk membuat konten-konten tentang batu akik pandan. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.